Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Jurnal Binusian dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan membahas mengenai satu karya film pendek dari mahasiswa Binus Film Binusian 2025. Sudah ada Shigeru Mursitama di sini. Halo. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Happy hari ini? Oh ya, happy. Aku mau buat kamu supaya lebih nyaman dulu, karena kita hari ini bakal ngobrol soal karya kamu, film pendek kamu yang berjudul The Second Chance I Need to Live, yang film ini sudah ditayangkan di event Binus Short Film beberapa waktu lalu, ditayangkan di bioskop juga. Nah, mungkin kalau aku sudah nonton filmnya kebetulan, jadi kayaknya aku nggak mau spoiler, tapi aku pengen ngulik aja ya secara lebih dalam lagi sama kamu sebagai sutradara. Nah, aku pengen tanya nih, di balik layarnya film pendek The Second Chance I Need to Live, apa sih sebetulnya makna atau isu yang pengen kamu angkat dari film ini? Ya, sebenarnya dari film Second Chance I Need to Live sendiri aku pengen lebih ngebawa soal ego dan juga pride yang dialami oleh anak remaja ketika mereka mulai beranjak dewasa. Ya sebenarnya aku sendiri juga ngalamin itu gitu loh. Waktu pas aku kan ikutan program study abroad dari Binus juga. Dan di sana aku rasa kayak aku udah bisa nih semuanya sendiri. Aku rasa bisa dilepas sama orang tua segala macam. Justru saat itu aku sadar kayak justru salah satunya aku paling butuh mereka ya. Dan dari film ini aku pengen nyampein kayak sebenarnya dalam hidup ya kita harus nurunin ego, pride, dikritik orang tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Terutama dari orang tua sendiri karena mereka pasti juga maksudnya baik, pasti ada saran-saran yang baik juga buat kita juga karena mereka juga peduli sama kita kan. Jadi sebenarnya itu yang pengen aku sampaikan secara singkat dari film ini. Oke, itu sebetulnya sih kayak isu anak muda. Iya, aku nyari yang emang relatable aja sebenarnya yang gampang. Tapi bener, maksudnya aku relatable anak muda yang biasanya itu tuh mungkin dialami sama POV dari orang tua gitu kan. Maksudnya kan kayak orang tua tuh mengarahkan maksudnya kayak mengarahkan misalnya cita-cita atau apa gitu kan, sebagai untuk anaknya menjadi lebih baik lah gitu. Tapi ini ngambil POV dari seorang anak yang ternyata itu dibutuhkan ya. Iya nggak sih, maksudnya tetap butuh orang tua kayak gitu ya, cara garis besarnya. Oke. Nah, terus itu kan dari sisi yang pengen kamu sampaikan. Sekarang aku pengen bahasnya soal proses kreatifnya nih, mulai dari brainstormingnya bersama tim sampai akhirnya jadi film yang sudah tayang ini, sinematik ini. Kira-kira gimana sih proses kamu tuh menyatukan tim, itu tadi brainstormingnya juga, proses syutingnya itu tuh kamu butuh berapa lama sih sebenarnya? Untuk waktu sendiri kayak sebenarnya cukup lama ya, karena kita ada kelas di Binus Film juga buat yang bikin tesis, karena ini dari kelas tesis. Di kelas itu aku udah ngumpulin sama temen aku tiga tim inti. Ada aku, James, dan juga Izu yang dia jadi produser sama writer aku juga. Buat nge-brainstorm ide-ide walaupun itu masih rough banget, dan jadi itu udah 1 semester sebelum kita enrichment. Abis itu buat proses bikin filmnya sendiri dari pre-production, production, dan juga post-production itu mungkin makan sekitarnya 4-5 bulan. Jadi cukup singkat tapi juga waktu yang cukup buat kita nge-brainstorm dari cerita-cerita itu. Dan awalnya sendiri kita sebenarnya agak telat, dalam artian kita belum bisa nemuin ide cerita yang sesuai nih, karena topik yang kita angkat juga lumayan personal, tapi berusaha buat ngebuat tuh relatable sama banyak orang, dan juga bisa dari sisi visual ya, sisi sound, dan semua bisa ngasih hasil yang lebih gitu. Jadi emang kita pre-pro-nya agak lama, agak panjang, kemudian masuk ke production, terus juga post production, semuanya alhamdulillah lancar, walaupun emang ada beberapa halangan di jalan, tapi semuanya diselesaikan dengan baik dan akhirnya kita bisa membuat film tadi, Second Chance I Need to Live tadi. Oke, ini berarti film perdana kamu ya, bisa dibilang? Perdana yang aku suka ya. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau di film kita setiap semester bikin film kan. Iya. Mau itu film yang lebih pendek formatnya, atau dokumenter, atau mau itu musik video segala macam. Tapi yang benar-benar aku kayak akhirnya ini nunjukin aku 4 tahun belajar apa aja sih ya dari film The Second Chance I Need to Live ini. Walaupun kemarin sempat ngerasa kayak ada yang kurang, tapi sebagai karya itu sendiri aku kayak udah lumayan jauh ya dari pertama mulai sampai sekarang, jadi kayak ya gitu. Lebih puas gitu ya? Jauh lebih puas ya. Oke, berarti itu tuh berarti gini, maksudnya mahasiswa Binus Film ya pasti bikin film lah ya gitu. Tapi maksudnya secara total gitu ada berapa sih yang sudah kamu buat gitu? Berapa ya? 10? Lebih? So formatnya kan beda-beda ya. Oh ya, oke. Awalnya emang kita bikin short film yang lebih mungkin 3 menit, 5 menit, sampai 10 menit, sampai sekarang tadi itu 20-30 menit.
itu sendiri mungkin udah ada 4 atau 5 dan di situ kita juga belajar buat bikin dokumenter, bikin series juga, kemudian juga bikin musik video juga. Jadi buat dari filmnya sendiri mungkin ada 4-5 kalau nggak salah, tapi ya sekitar segituan sih. Oke, berarti ini karya yang paling in banget buat kamu gitu ya sejauh ini ya, untuk sekarang ya. Untuk saat ini gitu. Oke, terus tantangannya apa aja sih yang udah kamu jalani, yang udah kamu hadapi? Buat filmnya terus sepanjang di Binus? Di film ini? Di film ini sebenarnya banyak. Tapi aku lebih suka ngeliat gimana cara kita nyari solusinya gitu loh. Karena emang membuat film kan mencakup banyak orang juga, dimana ini sebuah karya seni yang ngerjain itu banyak orang, nggak satu orang doang kan. Dan dalam membuat karya seni, semua jadi lebih vulnerable, lebih membuka diri, siap buat give their all segala macam, tapi juga ada ruang sensitif situ. Jadi beberapa kali emang ada tabrakan kepala dikit, ataupun ada ya gimana sih dalam membuat suatu karya kan. Tapi balik lagi kita tahu emang tujuannya ini buat bikin karya bagus. Jadi nggak pernah terlalu bawa ke hati, berusaha buat ngomongin dan berusaha buat nyelesain semua di produksi. Walaupun ada masalah juga di produksi, tapi untungnya pada akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Dan ya cukup happy juga sih sama prosesnya juga sih. Jadi kayak. Tapi apa yang paling sulit gitu? Jadi kan misalnya dari solvingnya ya, kamu tadi bilang kamu dari film ini kamu lebih suka mikirin solvingnya. Tapi apa sih tantangan yang kayak pada saat itu tuh kayak gila nih gitu, susah banget ya gitu. Mungkin kalau buat aku personal sendiri, gimana? Aku orang yang gak enakan. Oke. Dan di sini aku jadi sutradara tuh aku harus jadi orang yang jelas, dan juga kalau misalnya menurut aku ini kurang, aku harus bisa nyampein dengan jelas. Di sisi itu yang kadang aku ngerasa kayak agak sulit buat aku sendiri, karena kayak kadang ngerasa kayak aduh gak enakan lagi, dia udah ngerjain susah payah, udah gini segala macam, tapi kayak aku pengen karya aku suka gitu. Jadi kayak emang awal tuh sampai pernah ngomong di grup kayak udah percaya aja sama aku gitu segala macam. Aku ambil tanggung jawab gede. Tapi untung akhirnya dengan semua kru yang bisa percaya sama aku, dan aku juga berhasil kayak pay them back dengan hasil itu. Semoga at the end itu jadi lumayan worth it sih. Jadi kayak itu buat tantangan yang menurut aku paling susah sih buat aku sendiri. Berarti kalau kamu gak enakan berarti kamu overthinking gak sih? Itu sering banget. Ya gak sih? Sebenernya kayak kemarin habis kelar nonton juga rada overthinking kayak aduh kok audionya gini ya, apa ada yang kurang ya. Berarti kamu overthinking, perfeksionis juga. Iya, jadi agak susah sih. Ya nggak apa-apa. Itu kan ya namanya punya pandangan sendiri di Alisa sendiri gitu kan. Tapi kamu melibatkan banyak orang, jadi itu tantangannya ya yang paling gampang. Aku kira ya sebagai aku orang awam kirain tuh kayak misalnya kayak oh susah nyari talent misalnya gitu, atau perizinan kayak gitu-gitu. Aku kira ternyata enggak ya, dari diri sendiri ya. So kalau itu bukan aku yang megang, itu produser aku yang megang. Itu mungkin mereka yang susah nyarinya. Oke. Nah, terus dari pengalaman bikin film ini, terus kan juga dapat ilmu lah gitu dari Binus University, udah pasti dong ya kan. Nah, apa aja sih yang pelajaran yang paling kamu pegang selama kamu kuliah, dan itu tuh benar-benar akan kamu bawa sepanjang karir kamu kalau misalnya nanti kamu akan terjun di industri film? Yang pasti sih basics dari filmmaking itu sendiri ya, dari soal directing, soal nulis skrip, ada berapa sequence dan tujuan dari masing-masing sequence ya, dan juga sebagai director apa aja sih yang harus kita lihat, kayak 4 layers of meaning dan segala macam. Walaupun mungkin sampai sekarang aku juga masih agak miss, tapi berusaha buat lebih peka juga pas nonton film, kayak nganalisa pas lagi nonton film kayak oh kenapa sih karakter kayak gini, even kalau misalnya filmnya dalam tanda kutip jelek, kayak kenapa sih. Dan mungkin itu pelajaran yang aku ambil dari Binus adalah cara menganalisa sebuah film, karena itu juga ada kelas yang bikin review tentang film kan segala macam. Juga belajar sebenarnya basic dari directingnya sendiri dan juga script writing, itu yang aku pegang teguh juga, dan hal basic lainnya. Karena menurut aku sebelum ngebuat hal yang mungkin nyoba-nyoba atau yang lebih sulit mungkin ya, harus balik lagi ke basic, ke foundationnya dulu, dan itu yang aku pegang teguh banget. Dengan akses dari buku-buku yang udah dikasih dari Binus Film juga, itu yang bisa aku sampai sekarang pegang teguh banget buat aku ke depannya, buat tetap perhatiin juga. Oke, kamu kalau aku kulik, sekarang aku mau kulik pribadi kamunya sendiri. Kamu tuh emang nggak tenang aja, nggak yang gimana banget, aku nggak akan ngorek-ngorek tentang kehidupan pribadimu, tapi aku tetap basicnya dari film. Sebetulnya apa yang pengen atau apa yang bikin kamu tertarik untuk terjun dunia film, terus kamu mulai kuliah di Binus Film?
Tertarik, sebenarnya jujur aku dari dulu sebenarnya bukan anak yang film banget. Kayak aku anak yang lebih ke akademisi yang belajar matematika, dulu di les matematika, baik hal kayak gitu semua. Cuman karena aku juga kalau setiap minggu tuh nggak ke bioskop kan dulu kan, jadi aku nggak ada habit buat nonton film-film terus. Cuman ketika itu aku tuh suka banget megang kamera dan juga suka banget kayak bikin video-video dari zaman SMP, walaupun video-video malu-maluin. Tapi di saat itu aku sadar kayak pas aku tuh pernah bikin video buat angkatan, kayak asik juga ya bisa dibawa kamera jadi ngedirect gini segala macam. Dan itu aku mulai ngulik lagi deh, terus kayak mulai ada tertarik sama film. Film tuh ternyata ada gini ya, terus kayak layernya juga banyak ternyata ya. Jadi hal itu yang ngebikin aku kayak sekarang akhirnya masuk ke binus film. Dan jujur aku masuk ke binus film sendiri karena satu, dosen-dosennya juga baik-baik dan juga pelajaran yang bisa aku dapetin juga sesuai sama yang aku harapkan. Walaupun pasti ada kurangnya juga, karena pas masuk manapun pasti ada kurangnya. Tapi orang yang bisa aku temuin itu yang aku benar-benar cherish sampai sekarang sih, dari dosen, teman-teman apalagi, dan juga rekan-rekan kerja. Jadi kayak itu sih yang buat aku masuk ke binus film juga. Oke, terus ada nggak sih mungkin sosok yang kamu idolakan di dunia film gitu? Waduh. Baik dari, mungkin boleh sutradara, atau mungkin dari pemain filmnya, atau mungkin ada scriptwriter, atau siapapun, atau produser yang mungkin, nih jadi pegangan gue nih, gitu. Iya, sebenarnya kalau sutradara, kalau yang luar tuh ada, ini sebenarnya jawaban yang mana juga kayak, ya ada Christopher Nolan, ada Wong Kar-wai. Aku suka itu walaupun mereka berdua approach lumayan beda, tapi aku suka gimana mereka bikin film itu. Nolan di sisi lain yang lumayan sangat research-nya mendalam dan juga bikin sesuatu yang sangat secara cerita juga kuat banget. Sedangkan sisi lain Wong Kar-wai ngebuat suatu hal yang ketika habis nonton tuh kayak ada aftertaste-nya gitu, dan lebih mainin emosi, yang dimana aku juga kayak kok bisa sih, walaupun kadang ceritanya nggak make sense, tapi kayak kok bisa sih dia bikin kayak gini. Kalau buat di Indo sendiri, buat sekarang sih Yandi itu pasti buat Yandi, dia gimana bisa nyerang market film Indonesia segala macam, dan cerita-ceritanya juga, dan cara dia nge-approach bikin film, membuat ruang lingkup perfilman yang sehat, itu yang sebenarnya mungkin banyak anak muda pengen juga. Dan itu yang aku lihat dari yang dia kayak keren juga bisa kayak gini ya di Indo ya. Jadi itu sih tiga orang itu yang aku lihat sekarang kalau di dunia perfilman. Oke, ya. Emang kayaknya Andi Lawrence lagi banyak diminati sama mahasiswa-mahasiswa, karena aku juga beberapa kali sempat ngobrol sama mahasiswa binus film gitu, pasti kira-kira siapa sih? Iya, Andi Lawrence. Kayaknya emang lagi ini banget ya. So fresh, maksudnya lumayan beda, maksudnya dibandingkan kita banyaknya horor ya. Iya. Akhirnya ada yang agak ngematahin itu, dan aku suka itu sih. Oke. Terus ada nggak sih mungkin misi kamu yang lagi kamu jalani supaya, maksudnya apa ya, kayak kan itu kan katakanlah yang di Lawrence dan mungkin dua sutradara luar tadi itu jadi role model kamu. Ada nggak sih mungkin misi yang lagi kamu jalanin supaya bisa seperti mereka? Mungkin dari hal kecil dulu kali. Kalau aku buat sekarang, aku pengen satu pasti nambahin referensi film. Karena aku tahu dibanding teman-teman aku yang lain, aku nggak sebanding sama mereka gitu. Mereka lebih banyak referensinya. Berusaha buat ngertiin juga kenapa film itu bisa dibilang bagus, kenapa film itu dibilang jelek, dan kalau jelek kenapa sih orang bilang jelek. Lebih berusaha buat ngertiin itu, dan juga mulai nulis-nulis cerita juga, karena itu yang aku emang end goal-nya, walaupun mungkin entah aku ntar jadi fotografer atau apa, end goal-nya aku tetap pengen jadi sutradara film. Kita nggak tahu itu bahan waktu berapa lama, tapi satu hal yang sampai sekarang nggak bakal aku mau matiin mimpi itu. Jadi dengan aku pengen nyampe ke poin sana, aku tahu ada beberapa hal-hal kecil yang perlu aku jalani, dari nambahin referensi, baca buku, nulis cerita, dengerin lagu, semua hal yang kayak gitu yang sebenarnya mungkin hal-hal basic ya, tapi aku ngerasa itu yang bisa memperkuat juga buat bisa nyampe mimpi aku. Oke, nah terus dari film The Second Chance I Need to Live ini, apa nih ke depannya akan kamu bawa kemana nih? Apakah mau mulai ke festival? Iya. Mau di-upload sendiri atau gimana? Pastinya aku pengen nyoba masukin ke festival dulu, jadi kayak coba tuh juga nyobain di luar, kayak market luar gimana, apakah mereka tertarik sama cerita yang kayak gini juga. Abis itu kalau udah nanti mungkin ngadain screeningan juga sama teman-teman segala macam, yang mungkin biar orang-orang yang selama ini kayak penasaran kayak ngapain sih, kayak mamanya kan baru pertama kali lihat film aku kemarin tuh. Jadi sebenarnya sama ini minta duit buat apa sih? Jadi kayak biar bisa ngasih lihat kayak ini loh selama ini aku bikin cerita 4 tahun aku belajar buat bikin kayak gini. Dan ngasih lihat ke market orang lebar, dan juga biar lebih affordable juga, itu sih yang apa ya. Iya berarti memperkenalkan film kamu ini ya, gue punya film loh guys gitu ya. Karena ke papa mama udah ya, ke
ke para binusian udah gitu, berarti kepengen ke masyarakat luas. Berarti sekarang udah mulai menjalankan daftar ke festival? Udah ada beberapa, kita daftarin, ada beberapa yang keterima tapi belum ada announcement juga, jadi nanti ditunggu ya. Tunggu aja. Oke, nah sekarang balik lagi nih ke Binus. Kalau Binusian 2025 berarti kalau saat kita syuting ini kamu masih baru lulus sidang. Kurang lebih. Betul ya? Selamat sekali lagi. Selamat sebelumnya. Nah, terus ke depannya maksud aku selama kamu berkuliah di Binus, apa nih pengalaman yang paling berkesan buat kamu secara pribadi maupun profesional sama berkuliah di Binus Film? Mungkin ketemu sama dosen-dosen yang seru-seru banget, teman-teman yang seru-seru banget. Berkesan. Tadi ilmu udah ya soalnya. Ilmu udah. Ya Pak, kalau dosen pasti. Aku ada beberapa dosen yang aku dekat dan juga ngobrolnya enak. Itu pasti. Teman-teman itu utama juga. Karena aku nggak mungkin sampai di poin tanpa teman-teman aku juga gitu loh. Makanya ngebantu nge-shape aku juga. Tapi pasti yang berkesan tuh selama syutingnya sih. Ada cerita syuting yang menarik yang kayak waktu kita syuting jauh 4 hari, terus banyak banget cerita-cerita di situ kayak kayak walaupun waktu saat itu drama yang kayak aduh kok gini sih. Tapi sekarang kalau kita lihat bareng-bareng kayak wah ini lucu juga karena kita bisa aja kayak 4 hari tinggal bareng sama teman-teman segala macam, itu buat kita lebih vulnerable juga, lebih dekat juga, dan itu sih yang kesan yang paling aku suka dari proses filmmaking sendiri, kayak lebih kenal sama orang sekitar aku. Jadi itu sih dari Binus yang berkesan banget ya buat aku ya, itu sih. Oke, nah terus kira-kira setelah dari film ini, tadi kan udah mau daftar festival. Nah, ada nggak sih mungkin project ke depannya yang lagi kamu siapin? Kamu udah nulis apa? Kamu udah punya konsep apa nih gitu untuk produksi film lagi? Buat ke depan ya? Masa depan ya? Sulit ya kalau ngomongin masa depan ya? Sebenarnya kemarin sempat nyoba nulis sama temen juga. Ada beberapa mungkin cerita tapi masih rough juga. Di kayak Goldox segala macamnya aku belum kembangin juga. Aku pengen nyoba dengan waktu luang sekarang masih pengangguran juga ya, jadi bisa buat ngembangin pada waktu kosong. Gimana coba tahu mungkin nanti bisa nyari funding segala macam. Tapi pasti aku pengen nyoba setiap bulan ada cerita-cerita baru sih, biar walaupun itu jelek atau apa yang penting mulai dulu. Jadi kayak udah nggak apa-apa, yang penting ada mulai nge-build cerita. Tapi itu sih yang sekarang aku udah siapin. Tapi along the way aku juga mungkin foto-foto sama bikin video juga, masukin ke IG gitu. Oke, emang suka foto, emang suka kamera ya berarti kamu ya? Awalnya ya. Oke deh, thank you ya Shige atas banget. waktunya ya. Semoga Thank you. sukses segala plan kamu. Semoga nanti beberapa tahun kemudian aku bakalan ngundang kamu lagi, tapi bener-bener sebagai sutradara film yang Amin. bener-bener tayang di bioskop dan diminati sama banyak orang dan dapat jutaan penonton. Amin. Amin, amin, ya amin, Rabbal amin. alamin. Thank you ya Shige ya. Iya, Dan itu ya makasih Smart Viewers, obrolan kita bersama Shigeru Mursitama. Kita kembali ke studio. Bye-bye.